Teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional ada 3, yaitu 1. Teori keunggulan absolut, 2. Teori keunggulan komparatif, 3. Teori faktor dukungan Heckscher-Ohlin. Teori yang pertama adalah teori keunggulan absolut. Teori keunggulan absolut dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith berpendapat bahwa seharusnya setiap negara khusus memproduksi barang yang lebih efisien atau menimbulkan keunggulan absolut, baik yang didapatkan secara alami maupun yang didapatkan melalui suatu usaha. Barang yang memiliki keunggulan absolut sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan sisanya digunakan untuk membiayai barang impor. Contoh teori keunggulan absolut. Berikut adalah data produksi seorang pekerja dari negara Vietnam dan Indonesia dalam setahun. Beras. Vietnam menghasilkan 2000 kg, sementara Indonesia menghasilkan 1500 kg. Tekstil. Vietnam menghasilkan 1000 meter, sedangkan Indonesia menghasilkan 3000 meter. Dari data di atas, terlihat bahwa seorang pekerja di Vietnam dapat menghasilkan beras lebih banyak daripada pekerja di Indonesia. Seorang pekerja di Indonesia dapat menghasilkan tekstil lebih banyak daripada pekerja di Vietnam, sehingga Vietnam secara mutlak lebih efisien dalam produksi beras. Sedangkan Indonesia secara mutlak lebih efisien dalam menghasilkan produksi tekstil. Jadi, kesimpulannya, Vietnam akan mengekspor beras ke Indonesia dan mengimpor tekstil dari Indonesia. Sementara Indonesia akan mengekspor tekstil ke Vietnam dan mengimpor beras dari Vietnam. Teori yang kedua adalah teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif terbesar dan mengimpor barang yang tidak memiliki keunggulan komparatif. Artinya, suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri akan menimbulkan biaya yang sangat besar. Contoh teori keunggulan komparatif. Negara Amerika Serikat dengan negara Cina dalam bentuk SDM atau tenaga kerja yang murah, di mana para pekerja dari Cina memproduksi barang-barang konsumen secara sederhana dan menggunakan biaya yang jauh lebih rendah. Sementara keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Amerika Serikat berada di para tenaga kerja khusus yang mempunyai banyak dana atau modal. Pekerja yang berasal dari Amerika Serikat bisa menghasilkan peluang investasi dengan biaya peluang yang lebih sedikit. Pada intinya, keunggulan komparatif mengungkapkan sebuah alasan dari suatu negara yang bisa memproduksi dan melakukan ekspor barang, walaupun masyarakatnya terlihat tidak mempunyai keterampilan dalam memproduksi bila dibandingkan dengan negara lain. Oleh sebab itu, akan lebih lagi jika suatu negara itu mengkhususkan diri dalam memproduksi barang atau suatu produk tertentu, di mana mereka mempunyai keunggulan komparatif di dalamnya. Teori yang ketiga yaitu teori faktor dukungan Heckscher-Ohlin. Teori faktor dukungan Heckscher-Ohlin menyatakan bahwa perbedaan dalam biaya produksi antar negara satu dengan yang lain disebabkan karena perbedaan pasokan faktor produksi. Barang-barang yang membutuhkan faktor produksi yang jumlahnya berlimpah di negaranya akan memiliki biaya produksi yang lebih murah, yang memungkinkan barang-barang tersebut untuk dijual lebih murah di pasar internasional. Contoh teori faktor dukungan Heckscher-Ohlin. Misalnya, di negara Indonesia yang dianugerahkan tenaga kerja yang melimpah dibandingkan dengan Jepang, yang memiliki lebih banyak modal dan tenaga kerja yang lebih sedikit, namun dengan kualitas yang lebih tinggi. Negara Jepang dengan modal yang lebih besar seharusnya mengkhususkan pada produksi dengan modal yang lebih intensif. Ketika negara-negara ini melakukan perdagangan, maka masing-masing negara akan memperoleh harga yang lebih rendah untuk barang-barang yang memerlukan sejumlah besar faktor produksi yang relatif langka di negara mereka sendiri, dan masing-masing akan mendapatkan sebuah keuntungan. Demikian teori perdagangan internasional yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.